Halo, selamat pagi kalian semuanya. Kembali lagi bersama saya, Febri, di acara Ngobrol Cinta Lewat Zodiak. Tentunya masih di Satu Hati Indonesia. Nah, acara ini kita didukung oleh Aku Pintar nih, headliners semuanya. Dan tentunya kita kehadiran beberapa narasumber yang keren-keren nih untuk kita berbicara tentang tema tadi atau show seputar Ngobrol Cinta Lewat Zodiak. Ini hal yang lumrah banget ya. Dulu kalau di majalah-majalah dulu itu kadang ada nih zodiak ini seperti apa dan seterusnya, seperihal percintaannya, perihal mungkin keberuntungan dan lain sebagainya. Nah, sudah ada bersama kita ada Kak Maharini Aulia MPSI psikolog. Selamat pagi Kak Rini. Halo, pagi Kak Febri, pagi Kak Fenti, dan semuanya teman-teman yang lain. Sehat ya Kak Rini ya. Sehat, gimana kabarnya Mas Febri dan Kak Fenti? Sehat semua ya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat, Kak. Oh ya, dan kita juga ada Kak Fenti Nurrahma nih, seorang mahasiswi kita nih. Dari kampus mana nih Kak Fenti? Halo Kak Febri, Kak ini perkenalkan namaku Fentino Rohimah dari kampus Universitas Pamulang, Kak. Oh, Unpam, Iya, Kak. Tangsel ya. Oke. Wah, Nah, salam kenal Kak Fenti. Salam kenal. oke, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya, Lana semuanya, baik narasumber kita maupun yang saat ini mungkin lagi mendengarkan kita di perjalanan mungkin atau di pekerjaannya masing-masing. Semoga tetap semangat untuk menjalani hari-harinya ya. Nah, kita mengutip nih dari kata ahli astrologi Jagannath Guruji. Ini Jumat 9 April 2021 yang menyebutkan bahwa kepribadian seseorang dalam urusan cinta bisa dilihat dari zodiak mereka. Apakah seseorang cenderung bisa menjalin komitmen yang jangka panjang atau cenderung mudah menyerah di tengah ketika ada rintangan seperti itu. Tapi tentunya ini prediksi dari seorang Jagannath ini. Tapi kan kadang ini ya Kak ya, kita kalau mungkin deket sama seorang itu kayak mencari tahu gitu. Dia zodiaknya apa gitu. Kak Penti pernah nggak kayak gitu? Mungkin deket lagi sama cowok mana gitu. Dia zodiaknya apa? Sama nggak sih sama aku? Atau mungkin bertentangan nih? Atau Gemini nih gitu. Gimana Kak Kalau Penti? kalau dari aku pribadi sebenarnya kalau masalah zodiak itu nggak di first time kita ketemu ya. Mungkin Oke. buat di perjalanan waktu sebulan atau 2 bulan baru deh kita korek-korek nih kira-kira zodiaknya apa sih gitu. Apa kalau Kak Penti zodiaknya apa nih? Kalau aku Sagittarius. Sakit. Oke, Sagittarius tuh biasanya kalau menurut Kak Penti itu cocoknya sama apa? Tahu nggak? eh sama kalau sama Aries tuh kayaknya kurang cocok ya. Namanya tuh Tapi Sagittarius tuh cocoknya sama sama apa nih? Gemini. Wih, sama Gemini. Ya, Yakin sama Gemini? 50-50 sih. Oke. Udah punya pengalaman belum sama yang Gemini? Kebetulan belum pernah. Oh, Oh, bisa belum Cuman dicoba. kalau ya? baca-baca itu katanya cocoknya sama Gemini. Sudah pernah sama apa nih? Sama Aries pernah, makanya itu nggak cocok. Oh, gitu ya. Oke. Kesimpulannya by experience gitu. Iya, Heeh. benar. Oke. Tapi mungkin sebelum jauh kita berbicara tentang zodiak dan hubungannya dengan percintaan, mungkin dari sisi psikologi nih, Kak Arini. Sebenarnya seberapa jauh sih ini zodiak ini mempengaruhi gitu ya sampai tadi aku baca beberapa di referensi ada mempengaruhi kepribadian, mempengaruhi karakter kepada hubungan gitu ya. Itu seberapa besar pengaruhnya gitu Kak? Silakan Kak Arini. Oke, baik. Makasih Kak Febri. Ini kemarin pas aku dihubungin, terus tahu kalau topiknya soal zodiak, senyum-senyum sendiri ya. Karena kalau back to 90s, itu masa-masa aku dulu waktu masih remaja, Iya kan dulu yang di namanya, tabloid itu kan ada ini ya, Kak ya. iya betul Ada banget. zodiak Dan gitu. dulu aku itu langganan banget tabloid gadis. Nggak tahu deh, Aduh Kak kayak Febri sama Fenty masih tahu nggak ya tabloid itu? Sekarang kayaknya masih udah masih nggak tahu, beredar masih kali ya. tahu. Tahu ya? Terus biasanya yang pertama halaman yang pertama akan kita tuju pas baru beli majalah adalah zodiaknya. Itu kayaknya udah hampir semua, kebanyakan perempuan mungkin ya, perempuan di masa itu kalau beli tabloid pastinya dicari zodiaknya. Jadi dulu sih ya, sebelum belajar psikologi, aku termasuk orang yang lebih dari 50% kali ya, cukup percaya dengan prediksi-prediksi yang disajikan sama zodiak-zodiak sign itu. Nah, tapi
setelah akhirnya mulai studi psikologi, dulu sempat berpikir tuh kalau psikologi juga salah satunya mungkin mempelajari perilaku dari astrologi kali ya, dari bagaimana letak posisi planet-planet pada saat kita lahir gitu. Tapi ternyata pas belajar psikologi disampaikanlah di sana kalau grafologi yang kayak tulisan tangan gitu ya untuk membaca karakter atau astrologi dan sebagainya itu semua memang pernah dulu dipelajari dalam kajian-kajian kejiwaan untuk paham karakter manusia. Tapi ternyata lambat laun seiring berkembangnya keilmuan modern, terus metodologi penelitian modern, itu udah nggak dipakai lagi gitu untuk memprediksi karakter manusia karena banyak penelitian yang nunjukin ternyata itu nggak valid gitu ya hasilnya kalau secara keilmuan. Meskipun sering banget ya dalam keseharian kita coba-coba iseng lihat kok kebetulan pas gitu ya dilalahnya antara prediksi yang muncul di zodiak sign kita sama apa yang sudah kita jalani hari ini gitu. Cuman kalau memang hanya melihat dari kajian psikologi yang modern sekarang, yang keilmuan yang sudah empiris gitu ya bukti-buktinya, memang zodiak itu udah nggak digunakan lagi untuk membaca karakter seseorang. Kalau misalnya Kak Febri tahu nih sama Kak Febri tahu, mungkin tahu kalau sekarang yang lagi berkembang itu tes-tes kayak tes psikologi kayak MBTI ya, untuk tahu MBTI ya. kepribadian seseorang, introvert, extrovert gitu ya, thinking atau feeling. Nah, pernah tuh ada penelitian yang coba mengaitkan antara MBTI seseorang sama karakter di dalam zodiaknya dia. Nah, ternyata dari hasil penelitian itu nggak match tuh, nggak mesti orang-orang yang misalnya bintangnya Virgo kayak saya, terus berarti karakternya itu pasti extrovert gitu, pasti atau pasti introvert. Jadi memang belum ketemu nih kesesuaiannya antara karakter yang digambarkan sama zodiak sama yang ada di psikologi gitu Kak Febri. Oke, thank you Kak Rini untuk istilahnya untuk highlight ya bahwasanya belum tentu memang si zodiak ini mempengaruhi, tapi ya kita akan berbicara mungkin cocok loginya masyarakat Indonesia ya, Iya, betul. di mana bisa jadi mungkin memang apa ya beruntung aja nih sama gitu dengan yang dituliskan di zodiak seperti itu. Bahkan dulu kalau nggak salah ya zaman mungkin belum terlalu banyak Android maupun iOS ya yang ketik rek spasi apa gitu ya, itu kan tahu nih nanti zodiaknya apa, cocoknya sama apa gitu. Betul. Kalau Kak Fenty pernah nggak itu di masa-masa itu atau udah jangan-jangan ini terlalu muda nih Kak Fenty? Kebetulan aku tuh mengenal zodiak itu dari SD kelas 6 gitu. Jadi dari situ pernah baca-baca di buku apa gitu lupa, pas itu ternyata oh mirip ya, relate gitu sama yang ada di pribadi aku sendiri. Jadinya sampai sekarang pun kadang masih suka baca-baca ya meskipun nggak percaya 100%-nya gitu. Oke. Berarti apa nih? Just for fun atau kalau masih baca-baca tadi itu hanya sebatas untuk kesenangan aja atau ternyata masih pengen mengeksplor lebih gitu? Just for fun aja sih. Yes. Maksudnya kayak oh ternyata kalau didalami lagi zodiak aku pribadi ya, oh ternyata akunya kayak gini, tapi mungkin ada beberapa yang dari prediksi itu tuh nggak tepat gitu. Jadi ya udah cuman buat senang-senang aja. Kalau positif ya diambil, kalau enggak ya udah biarin aja gitu. Oke. Nah dia by experience Kak Fendi sendiri pernah nih berhubungan dengan Aries ya, yang berzodiak Aries gitu. Apakah menyisakan trauma gitu ketika nggak tahu hubungannya mungkin berakhir kalau berakhir pasti ini ya nggak baik-baik saja. Apakah menyisakan trauma atau apa dari si zodiak tersebut ketika nanti mungkin ketemu sama seorang yang berzodiak sama gitu akhirnya kayaknya nggak dulu deh, atau sebenarnya ya sebatas ini aja sih, mungkin yang lama aja, mungkin yang nggak match sama aku gitu. Kalau dari aku nggak sampai dibulin trauma yang terlalu dalam gitu. Cuman mungkin sakit hatinya bisa lah dikenang sedikit-sedikit gitu. Bisa dilupakan tapi bisa dimaafkan tapi nggak bisa dilupakan. Kalau sama Aries ini tuh karena nggak ada kepastiannya aja, jadi kayak masih ada nyeseknya gitu. Oke. Kak Arini, ini kan berarti tadi ya mungkin lagi pas aja gitu, lagi cocok aja antara si zodiak ini dengan pengalamannya Kak Fenty gitu. Apakah sebenarnya ketidakcocokan ini tuh sebenarnya bisa terjadi di semua zodiak gitu ya? Atau ya
ya ini bisa jadi bener gitu. Kalau misalnya jawaban pastinya juga Nggak nggak ada. yakin ya, Kak Oke. Febri. Cuman emang kalau berdasarkan pengalaman pribadi nih, aku kan tadi antara percaya nggak percaya ya setelah akhirnya belajar psikologi. Tapi biar gimana pun kan kayaknya dari kita kecil kayaknya lekat banget ya namanya zodiak. Untuk at least kita cuma sekedar kepo atau cuma mau cari tahu aja. Nah, aku pribadi nih selama menjalani hubungan asmara nih atau percintaan sama laki-laki, entah kenapa 4 kali itu selalu sama Pisces gitu ya cocoknya. Cocok dan Bisa. gagalnya selalu sama Pisces gitu. Dan mau nggak mau itu kayak mempengaruhi cara aku berpikir gitu. Jadi kalau misalnya kenalan sama orang baru terus dia Pisces, kayak di satu sisi ngerasa kayaknya bakalan cocok nih kita, langsung apa ya, kayak semacam serotan mungkin ya, kayak langsung melekat aja gitu kayaknya kalau sama Pisces cocok. Cuman kayaknya nanti bisa jadi ada beberapa hal yang jadi red flag nih kalau misalnya sama orang-orang yang Pisces misalnya gitu ya, langsung secara otomatis saja muncul di kepala meskipun tadi ya basicnya aku antara percaya dan nggak percaya gitu. Nah, entah kenapa dari pengalaman itu 4 kali gagal terakhir nih aku nikah sama suami aku Pisces nih gitu. Jadi Oh, gagal tapi untuk ini yang terakhir nih berhasil, semoga nggak gagal ya dalam proses rumah tangganya gitu. Jadi di situ sih aku akhirnya tahu kalau oh kayaknya memang benar sih ada beberapa karakter yang mungkin jadi kayak tipikal gitu ya. Entah itu karakternya jadi menonjol karena kita sejak awal udah wanti-wanti ini orang Pisces pasti ini, jadi kita nyari-nyari di orang ini hal itu ada nggak ya gitu ya, akhirnya ketemu gitu. Atau memang kebetulan aja ada yang sama karakternya tapi entah kenapa itu memang tipikal ya, kadang kala itu muncul. Nah, di psikologi itu biasanya disebutnya sebagai kayak kalau kita nge-labeling orang gitu ya Kak, terus kita punya ekspektasi sama orang tertentu dia punya karakter kayak gini karena kita punya pengalaman lalu orang orang dengan zodiak yang sama tuh karakternya gitu, akhirnya kita jadi kayak mencari-cari atau fokus tuh perhatian kita ke menunggu supaya karakter itu muncul gitu, fokus ke dalam satu hal itu, akhirnya karakter itu nanti ditunjukin padahal mungkin ada karakter lainnya yang jadi miss karena kita menunggu-nunggu karakter itu yang muncul kayak gitu. Nah mungkin aja ya penjelasannya kayak gitu. oke, mungkin karena sudah kenalnya sama si Pisces ini lalu berakhir, bisa jadi di bawah alam bawah sadar kita kayak nunggunya mungkin yang Pisces lagi gitu Kak, atau seperti apa nih? Seperti itu Kak? Iya, iya, iya. Kayak semacam itu. Atau tadi yang karena pas ketemu orang, jadi secara nggak langsung kita udah screening nih. Misalnya nih, aku pernah punya masalah sama yang zodiaknya Taurus gitu ya. Jadi kayaknya udah red flag banget tuh kalau udah tahu nih orang nih lahirnya sekitar bulan apa sih Taurus itu, April gitu ya misalkan ya. Nah itu langsung yang kayak hati-hati nih, hati-hati deh mendingan jaga jarak daripada tersakit hati, misalnya begitu ya. Jadi kayak langsung otomatis apa ya, ada pertahanan diri gitu, dan itu kan kebentuknya karena kita udah terlanjur punya ekspektasi, sama kayak kita punya stereotip ke orang Padang pelit, akhirnya kalau minjem duit jangan sama orang Padang deh misalnya gitu ya. Nah itu kan sama ya, akhirnya jadi kayak kebentuk karakter itu. Terus kalau melihat kebetulan sekalinya ada bukti ini orang misalnya perhitungan pas kita lagi makan bareng, split bill ya atau apa ya, kita langsung menyimpulkan dengan cepatnya gitu ya kalau itu bener kan dia pelit gitu. Itu semua karena pikiran kita terfokus mencari-cari bukti atas pengetahuan yang tadinya kita tahu tuh gitu. Padahal belum tentu sebenarnya kayak gitu. Oke, oke. Kak, sorry, Kak Rini ini apa nih zodiaknya nih? Aku Virgo. Virgo, Virgo sama Pisces. Pisces itu apa tuh? Februari, Maret. Benar, Februari Maret. Meskipun kalau misalnya baca-baca di ilmu astrologi itu nggak dianggap sebagai best couple loh, Iya. Pisces sama Virgo itu. Oh, oke, oke, oke. Kak, tapi sebenarnya kalau kita berbicara zodiak ya, mungkin sebelum nanti lebih jauh lagi, zodiak itu berarti apa ya, kayak lebih ke rasi bintang berarti ya? Iya Kalau ya, kalau dari sisi astronomi mungkin itu ya, rasi bintang yang ini menggambarkan kayak bentuk ikan gitu kali ya? Itu nggak sih? Sepertinya iya ya. ya. Kayaknya gitu ya. Kak Fenty tahu nggak? Ini aku, Dari yang aku baca sih emang kayak gitu Kak. Jadi zodiak ini tuh terbentuk karena rasi bintang yang membentuk, kalau bahasa Yunaninya itu lingkaran hewan gitu. Jadi iya. bentuk-bentuk bintang yang Oh, menyerupai suatu bentuk hewan gitu. oke, 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 oke. Iya, iya, iya. Kalau dari yang aku baca sih pernahnya ya,
selain dari rasi bintang, tapi juga kayak konstelasi bentuk-bentuk semua planet di saat tanggal-tanggal tertentu kita lahir gitu ya, itu kan membentuk sesuatu. Dan banyak yang bilang katanya yang namanya segala sesuatu di semesta ini tuh saling terkait. Bahkan partikel terkecil dalam tubuh kita sama kayak partikel-partikel yang ada di semesta. Jadi ibaratnya kalau pas kita lahir, gambaran di semesta tuh lagi kayak gini, bentuk planet-planet dan bintang-bintangnya, itu mempengaruhi nanti karakter kita kayak gimana, katanya sih gitu. Oke, berarti ya sekali lagi ini keilmuan yang selalu diupdate ya kayak tentunya pasti ada Iya. ilmuwan yang lebih baru lagi. Tapi sejauh ini kalau kita berbicara di masyarakat Indonesia, kita ngomong zodiak ini masih jadi bahan pembicaraan gitu ya, walaupun masih ada do and dance-nya ya di setiap jangan terlalu percaya gitu, atau ini lebih kepada untuk introspeksi diri dan selanjutnya gitu. Nah, kita kalau ngomong kayak di Twitter gitu kan ini ya rame banget gitu ngomongin tentang zodiak gitu. Bahkan ada satu zodiak yang sering banget dikucilkan gitu karena mungkin terlalu ribet dan lain sebagainya gitu. Sebut saja misal Apa tuh? kalau kata di Twitter ya kayak itu salah satunya Gemini gitu. Nah, kalau apakah sebenarnya tapi ya mungkin sekali lagi cocok logi ya. Cuma memang sebagian besar warga-warga Twitter ini sering banget nyerang gitu ya. Anak dari zodiak Gemini ini gitu. Bagaimana tanggapan Kak Rini dulu mungkin kali ya? Silakan Kak. Oke, gimana ya? Kalau menurutku sih, karena yang namanya karakter seseorang itu dibentuknya kan sama banyak faktor ya Kak, multifaktor. Mungkin kita nggak pernah tahu nih, mungkin secara keilmuan modern belum bisa terbukti kalau astrologi ini bisa menjelaskan karakter seseorang. Tapi who knows, siapa tahu ke depannya, karena ini sesuatu yang besar kan ya, tentang semesta dan kaitannya sama manusia. Mungkin aja ke depannya kita nggak pernah tahu bisa ketemu korelasinya. Tapi intinya kalau let's say kita terima lah kalau memang di banyak kasus itu bisa mempengaruhi, bisa menjelaskan siapa kita. Tapi kan nggak cuma itu satu-satunya gitu. Ada juga faktor lainnya kayak faktor keturunan, pola asuh, terus gimana perkembangan sosial dia sama teman-temannya, terus juga banyak hal lainnya lah yang membentuk dia ya, membentuk seseorang. Jadi itu kenapa setiap orang pasti karakternya unik dan beda-beda dari satu dan yang lainnya. Jadi kayaknya sih unfair ya kalau misalnya kita jadi kayak menyerang, mengintimidasi satu kaum, satu golongan karena zodiaknya dia tuh stylenya apa gitu. Agak kasihan juga di sisi lain ada tuh bias persepsi di mana orang-orang yang ketika kebanyakan orang berekspektasi kita seperti itu, maka nanti kita bisa jadi beneran kayak gitu. Akhirnya mengiyakan itu. Jadi kan bahaya juga buat Gemininya kalau sampai ini kepengaruh ya. Gara-gara semua orang bilang katanya dia itu annoying, katanya dia itu ngajak berantem mulu bawaannya, akhirnya dia jadi merasa dirinya memang seperti itu gitu, kayak mengamini karena semua orang menganggap dia begitu. Jadi sebaiknya sih mulai sekarang kita lebih hati-hati lagi kali kalau misalnya mau melabel orang hanya berdasarkan satu faktor doang nih, misalnya zodiaknya. Menarik juga nih pernyataan dari Kak Rini ya. Terkadang memang apa yang dibaca itu walaupun belum tentu kita akhirnya kita amini seperti itu. Apakah itu akan mengarahkan pemikiran kita untuk mengarah ke sana gitu Kak? Walaupun misal nih saya kan Pisces gitu ya. Misal Pisces itu bilangnya bla 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 gitu. Padahal sebenarnya mungkin di karakter saya nggak seperti itu dan saya juga nggak akan mengarah ke sana. Tapi ketika saya membaca itu dan saya mengiyakan gitu ya. Nanti apakah ini memang salah satu pembentukan pola pikir ini Kak berarti? Iya benar, itu bisa jadi kayak semacam thinking error ya. Jadi kita salah dalam memahami diri kita karena menginternalisasikan apa yang disampaikan itu di dalam zodiak itu. Sama kayak gini, apalagi kalau misalnya orang-orang lain juga menyampaikan hal yang sama ya. Misalnya pas kenalan, wah Gemini dong annoying. Jadi setiap ketemu orang tuh orang langsung nge-label gitu ya. Itu bisa benar-benar akhirnya merasuk gitu ya, kita internalisasi dan jadi ngebentuk diri kita. Sama halnya kayak sederhananya nih ya, kalau kita kayak lagi dibully, terus kita jadi objek bully nih, terus orang-orang bilang kalau kamu nggak menarik, kamu nggak ini, kamu nggak itu. Nah, semua yang disampaikan orang itu bisa beneran akhirnya muncul di kita kan ya, karena mempengaruhi cara berpikir kita. Padahal itu sumbernya hanya teman kita sendiri yang mungkin tampak superior gitu. Apalagi kalau sumbernya itu sesuatu yang dicetak dan diyakini sama orang-orang sebagai sesuatu yang itu bisa kok memprediksi karakter orang. Akhirnya kan
lebih kuat lagi pastinya mensugesti kita ya kalau kita adalah orang yang semacam itu gitu. Jadi buat teman-teman terutama yang punya belief yang kuat banget nih, keyakinan yang kuat banget sama zodiak, tetap hati-hati, tetap difilter karena percaya aja kalau multifaktor kok ada banyak banget yang bisa mempengaruhi karakter seseorang dan itu nggak cuma bergantung sama satu hal aja. Wih, oke keren Kak ini. Kalau dari Kak Fenty gimana nih menanggapi perihal zodiak ini? Kalau dari aku sih aku sepakat ya sama apa yang dibahas Karini tadi karena sepemahaman aku kita itu apa yang menjadi kita pikirkan. Kalau misalkan kita berpikir bahwa kita baik, mungkin inputnya, outputnya ke orang lain kita akan baik. Tapi ketika kita misal baca zodiak nih, wah ternyata aku banyak hal-hal yang buruk ya di zodiak itu. Kalau kita kepikiran overthinking, bisa jadi itu malah apa yang kita takutkan itu malah bisa terjadi karena kita itu apa yang kita pikirkan gitu. Jadi ya benar sih ya apa yang dikatain Karini kalau sepercaya-percayanya sama zodiak harus tetap difilter lagi biar itu nggak jadi bumerang buat kita gitu. Kalau dari aku sih aku percaya yang baik-baiknya aja kalau di zodiak. Contohnya apa Jadi nih Kak? Mungkin mengafirmasi diri berarti ya dalam artian ini. ya kalau aku kan mungkin kalau di zodiak aku kan aku suka tantangan gitu dan menurut aku itu hal yang positif gitu. Kalau misalkan aku suka tantangan, aku suka hal-hal yang baru, aku bisa mencoba hal-hal yang baru dan itu pasti bakalan jadi baik buat aku, itu bisa membuat aku terus berkembang dan terus berproses lagi. Tapi kalau misal hal buruknya Sagittarius nih egois nih, selalu independen gitu. Ya udah, saya rasa setiap orang kan punya kadar egoisnya masing-masing, punya kadar independennya masing-masing. Yaitu cukup bagaimana kita itu bisa menskalain kapan kita harus egois, kapan kita harus independen, dan kapan kita harus benar-benar full menggunakan hal-hal buruk yang kita punya gitu. Karena kan kalau baik terus nggak mungkin. Ibarat jalan nggak mungkin lurus terus pasti ada belok-belokannya gitu. Oke. Sebagai seorang Virgo, bener ya Virgo ya kayak. Iya. Seberapa cocok kakak dengan mungkin ramalan-ramalan yang sudah beredar gitu? Atau sekali lagi ini sebatas afirmasi diri aja gitu? Kalau sekarang sih udah jarang ya sebenarnya mengakses informasi soal prediksi-prediksi atau ramalan dari zodiak. Tapi dulu pas di masa-masa sering banget mengakses itu, kayaknya bisa kalau di persentase berapa ya sering sama. Kan biasanya ada banyak kolom ya, kolom percintaan, kolom keuangan biasanya gitu ya, sama kehidupan sehari-hari gitu kalau nggak salah. Sosialisasi. Bener-bener itu banget. Biasanya dari beberapa kolom itu kadang-kadang match-nya itu mungkin ada kali sampai 40%, 50% gitu. Entah kita akhirnya jadi terarah ya untuk fokus mencari bukti kalau itu benar di kehidupan kita, atau memang kebetulan memang sama gitu apa yang sedang dialami dengan yang tertulis. Cuma kan sering banget memang ramalan itu sifatnya general banget ya, kayak misalnya kondisinya sekarang secara keuangan misalnya sekarang lagi boros banget atau gimana gitu ya, lagi nggak bisa mengelola keuangan. Itu kan biasanya sebuah kondisi yang general gitu, yang kayaknya ada banyak banget orang yang gitu. Relate. Iya betul, relate sama itu. Mungkin juga ya karena itu general, akhirnya lebih banyak bisa menjaring orang yang sama nih. Oh iya saya lagi ada di kondisi ini gitu. Akhirnya jadi rasanya kok match banget nih antara prediksi dengan apa yang disampaikan gitu. Oke. Mungkin kalau dari sisi Kak Fenty ya, nextnya misal ketemu lagi sama Aries ya. Tadi kan kalau kata Kak ini kan berkali-kali ketemunya sama Pisces lagi gitu ya. Walaupun mungkin nggak jadi, tapi di akhirnya ketemu nih sama Pisces yang memang jadi sampai ke nikah seperti itu. Kalau Kak Fenty sendiri benar-benar menghindari atau masih ada peluang gitu? Bisa aja masih ada peluang sih Kak, tergantung gimana pribadi Aries nih yang baru gitu. Kan kita nggak bisa mengeneralkan kan ya. Tadi disebut juga sama Karini, kita nggak bisa menstereotipkan zodiak tertentu. Bisa aja nanti Ariesnya itu lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi masih ada peluang, tinggal gimana aku pribadi juga memperbaiki hubungan dengan Aries sebelumnya. Apa yang buruk-buruknya di sebelumnya itu dievaluasi di hubungan Aries yang akan selanjutnya gitu.
Kalau sekarang kondisinya dengan zodiak apa atau mungkin masih belum. Kalau sekarang masih sendiri, jadi masih sayang sama diri sendiri. Oke, self Belum. love. Ya. Mungkin pendengar Headliners mungkin ada yang pengen tahu sosmednya Kak Fenty, mungkin siapa tahu pengen bersilaturahmi. Siapa tahu zodiaknya cocok. Iya. Saya Aries selanjutnya nih. Boleh follow aja Instagramnya di VNRRR hahaha 4 kali. Oke. Kalau kali ini sudah close ya, karena semuanya sudah ada yang punya. Kecuali kalau mungkin sebagai psikolog bisa ini ya kayak apa namanya konseling gitu kali. Iya, benar-benar. Mungkin Kak Febri bisa juga ya sekarang menebar jaring disampaikan akun Instagramnya. Jangan Kak, saya juga sudah. Oh, juga sudah. Udah taken juga ya. Bahaya. Oke, sebelum kita nanti melanjutkan untuk obrolan yang masih cukup panjang dan sangat seru juga, kita akan menyaksikan iklan yang satu ini. Tetap stay tune di sini ya, Headliners semuanya. Terima kasih. Biarkan ku mempelajarimu, biar ku tahu cara mendengarkanmu. Biarkan ku tawarkan pelukan saat kau tak butuh kata-kata. Jadi perisai tajamnya panah mereka. Tenang, tak selalu berbunga-bunga, namun ku pastikan ada cintaku yang sederhana, tak perlu mengada-ada. Biarkan ku yang mempercayaimu saat dunia ragukan perasaanmu. Takkan ada yang sulit bagiku selama kita jalani bersama. Hai Hardliner. Saat ini Radio Keluarga Indonesia dapat Anda dengarkan dimanapun dan kapanpun melalui FM 100,6, website heartland.co.id, aplikasi Android Jalur Hati, dan kanal YouTube Heartland Network.
Kunjungi kami di Instagram @heartlinefm. dan Facebook Heartline FM. Kami ada untuk Anda dalam suasana kerja maupun santai, hanya di radio keluarga Anda. Heartline FM. Halo, selamat siang Hardiana semuanya. Kembali lagi bersama saya Lutfianto Febri Handoko di Satu Hati, hatinya kita bersama. Tentunya masih di talk show. Hari ini tema kita adalah ngobrol cinta lewat zodiak gitu ya. Bersama narasumber kita ada Kak Maharini Aulia, MPSI psikolog, dan Kak Fenty Nurrahmah, mahasiswi nih dari Unpam, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Masih seputar zodiak ya. Jadi cukup banyak tadi pro kontra, apakah masih ada yang percaya atau enggak, ada yang cocok, mungkin ada yang enggak cocok juga. Di sini ternyata di masyarakat Indonesia masih cukup banyak sih yang mengiyakan ada namanya zodiak dan ada yang mirip-mirip dengan dirinya seperti itu. Nah, mungkin dari sisi psikologis ya Kak Rini, di mana memang dari sisi keilmuan psikologis pasti memang belum ada riset yang mengemukakan bahwasanya ini valid gitu, secara ilmiahnya, secara sainsnya gitu. Tapi ada nggak sih Kak dari zodiak ini yang bisa kita ambil gitu manfaatnya? Atau ya semuanya ini sebatas omong kosong, perkataan general yang sebenarnya ini pasti dia akan dialami atau diiyakan oleh banyak orang gitu. Silahkan Kak Rini. Oke, baik. Wah, berat nih ya pertanyaannya. Oh, berat ya? Tentang apa yang bisa diambil, lesson learn dari zodiak iya. sign kita gitu ya. Oke, sebenarnya sih gini. Sebenarnya kan ilmu astrologi itu nggak begitu aja tiba-tiba ada di dunia ini kan ya. Tapi Pasti sudah ada, manusia benar. pertama kali yang akhirnya menggunakan tadi konstelasi alam semesta itu untuk bisa memahami karakter manusia. Nah, yang perlu kita lihat di sini berarti sebenarnya setiap manusia ini di dalam diri kita itu punya motivasi terdorong untuk bisa mengklasifikasikan karakter-karakter manusia. Ibaratnya zodiak itu bisa ada karena kita berusaha memahami manusia. Sebenarnya kan itu ya. Jadi dengan berbagai cara, either misalnya medianya adalah tadi alam semesta, bintang-bintang, atau misalnya alamnya adalah garis tangan gitu, atau tulisan dan sebagainya. Tapi intinya kita punya nih need untuk bisa memahami karakter manusia dan kalau perlu mengklasifikasikannya. Aku rasa itu tuh ya salah satu lesson learn yang bisa diambil, bahwa segala upaya ini valid atau enggak sebenarnya adalah cara kita untuk memahami sesama gitu ya, cara kita memahami sesama, terus bisa punya shortcut untuk ngedeketin orang saat ketemu orang baru. At least kita akan mencari tahu banyak latar belakang dia dulu supaya tahu nanti gimana menghadapi dia saat pertama bertemu, dan informasi-informasi apapun baik itu dari zodiak dan sebagainya akan coba kita terima untuk bisa dapat gambaran ini orang kayak gimana sih dan saya harus pendekatannya kayak gimana sama orang ini gitu. Seenggaknya itu bisa nunjukin kalau kita sepeduli itu ya sama sesama dan segitu butuhnya untuk berinteraksi antara satu sama yang lain sampai kita mencari tahu dengan berbagai cara karakter mereka. Itu kayaknya salah satu lesson learn ya yang bisa diambil dari adanya ilmu astrologi ini. Selain itu juga pemahaman soal astrologi ini, karakter-karakter terbentuk di dalamnya, valid ataupun enggak, seenggaknya itu bisa ngajarin kita tentang ini sih, tentang bahwa perbedaan itu ada dan wajar. Aku pernah baca katanya kalau astrologi itu bukan cuman dari rasi, tapi juga dari elemen-elemen yang ada air, udara, api, dan tanah ya kalau nggak salah. Terus kayak kalau air ketemu air itu cocok, kalau air ketemu api enggak, dan sebagainya, sebaiknya dihindari. Tapi dari situ juga sebenarnya ada tantangan nih. Ada kok hubungan-hubungan unik yang antara air sama api tapi kok bisa jadi cocok gitu. Nah itu nunjukin kalau kuncinya dalam terkoneksi sama orang lain bukan apakah kita punya sameness, kesamaan, atau kita justru sepenuhnya berbeda dari orang ini. Tapi gimana kita bisa memberikan ruang untuk menerima hal-hal baru dan asing gitu ya dari diri kita. Karena banyak juga nih pasangan-pasangan yang ternyata mereka beda
sepenuhnya kayak kiri dan kanan gitu ya positif, tapi ternyata malah di progresif hubungan dua sama jadi satu sama lain. Kayaknya dari situ ya kita bisa tahu kalau kalaupun benar nih manusia itu diklasifikasikan dan berbeda-beda nih satu sama yang lainnya, itu nggak membuat kita pesimis kok. Kalau perbedaan itu malah yang bikin kita dibatas-batasi dan nggak boleh bercampur. Kayak kalau nonton film Divergent tuh kan kayak dibedain berdasarkan karakter ya udah kerjanya sama yang sama aja karakternya. Ternyata kan itu nggak benar juga dan akhirnya ya udah monoton di situ aja hidupnya. Tapi justru kolaborasi dari yang berbeda itu jadi ngebentuk hal-hal baru yang progresif lagi gitu. Mungkin jauh ke sana ya bisa kita raba kalau kita coba ambil yang baik-baiknya aja dari zodiak. Setuju sih Kak. Kalau aku lihat sekarang keilmuan itu kan sudah keilmuan akumulasi ya Kak ya. Keilmuan yang dari dulu mungkin bertambah lagi naik level dan siapa tahu memang keilmuan astrologi ini dalam istilah mencocokkan dengan rasi bintang ini memang tahap awal untuk sampai sekarang mungkin ada MBTI, ada mungkin beberapa tes asesmen psikologi yang terbaru sampai aku nggak tahu mungkin dari sisi apa namanya validitasnya seperti apa. Kemarin ada beberapa yang bilang ada untuk apakah tes sidik jari gitu ya untuk melihat kepribadian dan seterusnya atau mungkin bakat ya seperti itu. Tentunya ini bukan sesuatu yang istilahnya ngawur gitu ya dari awalnya. Pasti ada beberapa yang dikaji di sana seperti itu. Oke, mungkin kalau kembali ke masalah percintaan mungkin kita tanya yang muda aja ya kayak yang mungkin saat ini sedang atau akan mungkin mengalami gitu. Kak Fenty percaya nggak sih sama love language gitu ya? Kan banyak banget ya ngomongnya ini apa sih physical touch gitu atau aku kurang tahu ya mungkin Kak Fenty ngerti gitu ya. Beberapa di sana yang sering banget diucapin sama teman-teman yang mungkin di Twitter atau beberapa di tweet gitu kan kelihatan gitu. Percaya nggak sih sama apa namanya love language gitu? Bicara love language kayaknya sekarang lagi nge-trend banget ya. Bahkan kalau nggak salah aku pernah ikutan ini loh Kak, kayak tes. Kita disuruh ngisi survei terus jadi tahu nih love language kita tuh apa. Dan di situ ketahuan love language aku tuh quality time. Dan emang relate sih sama aku pribadi bahwa kalau aku tuh mending kita tuh ketemu gitu. Kita ada spare waktu yang emang buat kita ngobrol panjang kali lebar dan itu kayak ngerasa lebih dihargai, ngerasa dimilikin aja sih. Jadi kalau aku pribadi aku percaya adanya love language karena setiap orang kan pasti punya persepsi bagaimana dia mau menunjukkan rasa kasih sayangnya, rasa cintanya ke setiap pasangan atau ke setiap orang-orang yang dia sayang gitu. Oke, quality time gitu ya. Aku juga baru tahu. Soalnya yang paling sering diomongin itu kan physical touch gitu ya atau apa ya? Afirmasi, aku kurang tahu. Act of service. Oh. Oke. Dari sisi psikologis itu apalagi nih Kak Rini? Ini perkembangan dari zodiak kah atau perkembangan dari sesuatu yang baru ini? Iya. Sebenarnya kalau love language sendiri kebetulan dikembanginnya konsepnya juga sama psikolog ya. Setahu saya ya, psikolog yang ada di luar negeri sana yang memang concern sama masalah relasi romantis. Terus dia ngembangin konsepnya, mengenangani banyak kasus sampai akhirnya ketemu lah tuh 5 konsep love language itu. Kalau alat ukurnya yang pernah diisi sama Mbak Fenty dan banyak orang lainnya mungkin ya yang kuesionernya itu masih debatable sih, ada yang bilang kalau itu udah cukup valid, ada yang bilang kalau penelitian yang mendukungnya masih kurang. Tapi apapun itu memang cukup bisa sih menggambarkan karakter kita. Karena kan sebenarnya hampir semua tes psikologi itu kan bentuknya self inventory ya. Kita menjawab memilih pernyataan gitu yang kira-kira sesuai sama kita. Valid atau enggaknya itu akan berpengaruh juga. Kitanya jujur nggak saat mengisi itu gitu. Saat mengisi itu apakah kita ngikutin kebanyakan orang atau kita memang sepenuhnya memilih yang menggambarkan diri kita. Itu aja tuh udah akan menentukan nantinya hasilnya akan valid atau enggak. Terus abis itu juga yang namanya keilmuan modern kayak gimana pun juga udah kece badainya gitu ya penelitiannya, tetap aja selalu ada probabilitas error gitu di sana. Jadi selalu ada ruang salahnya. Ada orang juga kan beberapa yang malah punya love language-nya lebih dari satu gitu. Jadi kayak, iya aku juga suka physical touch, tapi juga aku orangnya butuh banget word of affirmation, suka dipuji-puji gitu ya misalkan. Dan nggak bisa milih di antara keduanya. Kan mungkin aja ya ada orang yang
memang lebih dari satu gitu kebutuhan dia untuk mengekspresikan cinta dan dapetin cinta. Jadi ini masuk ke ilmuwan psikologi modern. Sudah ada penelitian, tapi mungkin belum sekuat itu untuk menopang konsepnya. Tapi karena diterima sama masyarakat dan seringkali itu match dan sederhana gitu ya untuk membantu kita memahami cara kita nyampein aku tuh butuhnya ini, kamu butuhnya itu gitu ya kan kayak lebih sederhana kalau cuma dibagi ke 5 kategori ya. Jadi akhirnya sejauh ini sih so far itu bermanfaat banget ya dalam hubungan biasanya. Oke, berarti ini salah satu apa ya Kak ya? Kenaikan keilmuan dari mungkin tadi ngomongnya by zodiak atau by yang lain-lain, sekarang dari love language atau bahasa cinta gitu ya. Iya, betul. Kak Fenty itu tesnya di mana tuh? Jangan-jangan di Twitter ya? Atau di mana nih? Gimana nih? Pas itu kan kayak lagi trending banget tuh 1 atau 2 bulan ke belakang lalu tuh lagi trending banget masalah love language, dan aku lagi buka-buka TikTok terus ternyata banyak tuh yang ngepost hasil survei dia love language-nya. Terus aku lihat di komen, oh ada nih linknya, jadi aku coba dan ternyata emang benar. Cuman di situ tuh sebenarnya nggak nggak menspesifikin banget kalau kita tuh pasti cuma butuh quality time. Nah, tapi pas yang aku coba di surveinya itu, ternyata di surveinya itu mengidentifikasi seberapa banyak sih love language yang kita butuhin. Misal, kalau aku menonjolnya di quality time, berarti emang aku tuh paling suka dengan waktu gitu, ngobrol bareng yang lama gitu, pokoknya waktu berdua. Terus tapi juga nggak menutup kemungkinan di survei itu juga ada aku perlu word affirmation, tapi itu kadarnya presentasinya tuh lebih sedikit daripada quality time gitu sih. Jadi aku sepakat juga sama yang dikatakan Karini tadi, setiap manusia tuh nggak cuma butuh satu love language, bisa aja kita tuh butuh semuanya, cuman dengan porsinya yang berbeda-beda. Oke. Kalau dari hasil assessment ya, itu kayak kuesioner gitu ya berarti kayak cocok nggak itu Kak Fenty sama hasilnya? Kalau dari aku sih cocok, emang benar kayak gitu. Mungkin di situ aku ngisinya jujur kayak tadi yang Karini bilang. Mungkin juga ada orang yang ngerasa nggak cocok, tapi bisa jadi faktornya karena dia mengisinya mungkin ngikutin tren. Kan banyak banget tuh tren sekarang, act of service, gimana kita dipelakuin sebagai queen sama pasangannya atau king sama pasangannya. Itu mungkin ada juga yang sekadar cuma ngikutin tren, jadi ngerasa dia tuh kok nggak relate ya gitu. Jadi banyak faktornya, ada orang yang menyebutkan kalau dia relate sama dia bilang nggak relate gitu. Oke. Ini hal yang baru ya. Kalau di zodiak kan dulu udah tahu ya. Bahkan kalau di zamannya kita dulu ya Kak, ini di tabloid kan banyak banget prediksi mingguan gitu ya, kadang keluar gitu. Kolom-kolomnya ada kolom percintaan, keuangan dan selanjutnya gitu. Dan di bahasa cinta sendiri ini Kak, ini kalau dari sisi psikologis itu seberapa membantu sih Kak untuk kita istilahnya sukses dalam sebuah hubungan gitu. Oke, tahu ini misal Kak Fenty lebih suka di quality time gitu. Jadi dari sisi pasangannya berarti dia udah harus jauh-jauh hari nih tahu kalau perlu disediakan waktu khusus gitu ya. Mungkin nggak harus setiap saat ngabari aku lagi apa gitu. Tapi dengan seperti itu apakah akan membantu kesuksesan hubungan ini gitu? Iya, oke. Pastinya banyak banget dampak positif dari mengetahui kebutuhan kita atau bahasa cinta kita seperti apa. Karena kan kita aja sebagai manusia nih kadang mungkin Kak Fenty sendiri kalau belum ngikutin tes nggak pernah benar-benar yakin ya sebenarnya kebutuhan saya tuh saat ngejalin hubungan apa sih yang bikin saya merasa satisfied dalam sebuah hubungan. Misalkan kan nggak pernah kita benar-benar tahu karena itu konsep yang abstrak ya. Cuma bisa dirasain, tapi kalau disuruh sebutin kebutuhannya apa tuh sulit gitu. Nah, lewat love language ini kan sebenarnya disederhanakan. Jadi kayak kebutuhan kamu apa yang bisa bikin kamu puas, itu tuh dikasih indikatornya lewat 5 bahasa ini. Di satu sisi ini tuh kayak simplify ya, mempermudah semuanya. Jadi tinggal dikomunikasikan dengan sesama pasangan, terus ya udah dijalanin bareng-bareng. Cuma mungkin sedikit dampak negatifnya adalah di sini tentang sensitivitas ya antar pasangan. Kalau semua-muanya udah bisa disampaikan kalau semua-muanya udah bisa dibeberkan lewat hasil tes,
kita kan jadi nggak ada keseruan di sana mencoba trial error ya, nyoba-nyoba kayak oh dia sukanya apa sih, yang dia nggak suka apa. Sementara kalau orang zaman dulu kan tanpa adanya bantuan tools itu, jadi dia benar-benar observasi gitu, benar-benar observasi Otodidak ini. pasangannya itu kayak gimana, iya. Terus nyoba-nyoba, salah, coba lagi yang lain. Dan dari proses itu kan sebenarnya kita jadi punya informasi lebih kaya dari sekedar kamu tuh orangnya sukanya quality time, kamu itu sukanya apa gitu. Karena kita juga dari gagal-gagalnya kita jadi tahu apa yang kamu nggak suka gitu, dan apa yang kadang-kadang kamu nggak suka tapi tiba-tiba kamu butuhkan itu pas kamu dalam kondisi tertentu gitu. Jadi lebih kaya sebenarnya informasinya kalau menggunakan cara lama, yaitu ya udah diobservasi, trial error gitu ya. Sementara kalau sekarang karena disimplify, jadi akhirnya lebih mudah, kita dapat shortcut, jalan pintas untuk paham satu sama lain, tapi bisa jadi kepekaannya jadi nggak terlatih gitu, karena semua-muanya udah disajiin aja gitu dengan instannya. Oke, ini mungkin juga berpengaruh terhadap ini ya, kayak istilahnya kemampuan untuk mengeksplor juga. Kadang zaman sekarang bisa jadi, kalau zaman dulu, bukan zaman dulu juga sih, tapi zaman sekarang mungkin masih ada ya, tadi mungkin mencocokkan dengan zodiaknya. Kalau zaman sekarang yang terbaru mencocokkan dengan bahasa cintanya gitu. Iya. Kak Fenty ini berarti setelah tahu, oke, saya bahasa cintanya quality time gitu ya. Next-nya bakal mencari orang yang punya bahasa cinta yang sama gitu. Atau, oke, nggak apa-apa sih dengan yang lain gitu ya. Yang mungkin yang dengan dia bahasa cintanya yang word of affirmation, atau siapa aja yang ketemu gitu. Kalau dari aku tuh tipikal orang yang gak suka hal yang sama gitu. Karena aku suka yang tantangan, jadi kayaknya lebih asik dan lebih menantang sama orang-orang yang beda sama kita. Karena kalau sama orang yang sama nih, apalagi dalam suatu hubungan yang aku percaya dan aku yakini ya, kalau dalam hubungan itu kan kita bukan cari yang sama gitu. Justru kalau yang sama bisa aja nanti kedepannya bakalan monoton. Kalau aku cari yang beda, biar nanti ada tantangan, ya mungkin pasti di situ ada beberapa konflik, yang dari konflik itu kita belajar bagaimana kita mengendalikan diri kita, bagaimana kita ke pasangan kita. Jadi kayak kalau misalkan sama quality time tuh, mungkin baiknya kita nggak perlu banyak perdebatan ya terkait love language. Jalannya enak, cuma kalau negatifnya mungkin dari aku pribadi ngerasa bosen, ngerasa monoton, kok quality time doang. Sedangkan mungkin alam bawah sadar aku yang kadarnya lebih kecil daripada quality time itu tetap membutuhkan, misal kayak word affirmation, kayak pujian, kamu pakai baju ini cantik deh, kayak gitu. Kan saya rasa setiap perempuan kan juga pengen gituin, meskipun love language yang benar-benar kayak dibutuhin tuh cuma quality time. Jadi ya kalau bisa cari yang beda biar menantang dan bisa jadi ini loh, kayak apa ya, seru-seruan aja sih. Jadi lebih seru dalam hubungan tuh nggak monoton gitu-gitu aja. Oke. Ini aku coba kalau mengaitkan dengan yang awal tadi ya, Kak ya. Kalau dari sisi zodiak kan Kak Fenty juga menyebutkan bahwasanya suka tantangan gitu ya. Dan dengan bahasa cintanya tadi quality time, harapannya ketemunya nggak sama gitu, biar ada tantangan. Karena dengan ada tantangan mungkin dengan bisa lebih mengeksplor dan nggak monoton seperti itu. Nah, ada nggak sih Kak Arini hubungan ini ya, atau mungkin opini dari Kak Arini, hubungan dari zodiak? Wah, ini hal yang baru lagi nih, hubungan antara zodiak dengan bahasa cinta gitu. Ada nggak ya? Aku juga berpikir-pikir dari tadi ya. Yang pasti aku nggak bisa menjawab secara saintifik ya, karena nggak pernah tahu datanya. Cuman kalau misalnya berdasarkan akal sehat aja nih, mungkin aja ya ada kaitannya, karena juga kalau pembahasan cinta melalui zodiak sebenarnya kan output terakhirnya adalah jadi ekspresi cintanya masing-masing zodiak itu seperti apa. Berarti kan kembali lagi ke bahasa cinta ya kalau bicaranya ekspresi cinta. Pada akhirnya pasti outputnya ke sana dari zodiak itu. Misalnya digambarin karakternya, kalau seorang Virgo itu kayak gimana dalam mencintai, karakter yang misalnya siapa Sagittarius kayak gimana dalam mencintai. Terus setelah itu dilihat kalau orang yang karakternya kayak gini, nanti dia cara dia mengekspresikan cintanya kayak gimana sih, kebutuhan dianya apa sih, itu kan jadi output tuh.
Jadi otomatis itu kan love language gitu. Cuman mungkin lebih dari sekedar 5 itu kali ya. Mungkin ya kalau yang berhasil ditemukan sama zodiak mungkin kategorisasinya lebih dari sekedar 5 language itu kali ya mungkin. Oke, Kak Arini. Ini kalau aku baca-baca, ya tentunya ini pasti, karena memang nggak ada data, pastinya nggak ada data dari jurnal mana, memang ada yang mengaitkan ini Kak, antara bahasa cinta dengan zodiak gitu. Oke. Kalau dari sisi Kak Fenty gimana nih? Next-nya bakalan mengaitkan dalam artian, oke, saya Aries gitu ya. Sorry, Kak Fenty apa tadi? Sorry. Sagittarius. Sagittarius, saya nggak akan mencari Sagittarius karena tadi ya butuh Sama ya. time. Lalu bahasa cintanya juga bukan yang quality time gitu ya, yang apa namanya takutnya monoton seperti itu. Apakah akan mengaitkan seperti itu atau seperti apa next? Mungkin bisa jadi 50-50 ya. Mungkin sambil kita menjajakan, bukan menjajakan ya, kayak bahasanya itu sambil mencoba-coba kita berhubungan dengan yang love language-nya sama, dengan zodiaknya yang sama yang enggak sama gitu. Kita coba mana nih yang sekiranya emang nyaman di kita dan nyambung di kita. Kalau misalkan emang yang ternyata love language-nya sama terus ternyata nyaman, ya kenapa nggak dijalanin gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa akan mengkaitkan banget tuh enggak, tapi bisa jadi di suatu porsi tertentu mengkaitkan, tapi bisa jadi juga enggak gitu. Berarti masih ada kemungkinan ini ya untuk mereka-mereka yang Aries dan dia bahasa cintanya quality time ya. Oke. Cukup menarik ya Heartliners semuanya pembicaraan tentang zodiak ini, antara percaya nggak percaya, tapi ya buat have fun aja, dimana memang terkadang ada kemiripan gitu dengan kejadian kita saat ini dengan kondisi, mungkin bisa jadi yang dibilang sama Kak Rini tadi memang benar ya. Jadi cara pembahasan penyampaiannya tadi karena memang pakai bahasa yang general, sama di bahasa cinta juga dikasih bahasan yang general seperti itu, sehingga orang dibilang tadi Kak Fenty ya, butuh quality time. Saya rasa pasti semua orang juga butuh ini ya, kualitas waktu untuk yang baik gitu ya, bertemu dengan dia yang kita suka gitu. Orang pasti butuh apa namanya, dikasih afirmasi, oh kamu keren banget nih, udah kerja keras banget ini seharian ini, kamu bajunya bagus banget dan seterusnya. Jadi mungkin memang ini salah satu apa ya, memang afirmasi aja nih, bahasa yang general yang dikasihkan ke kita para pendengarnya. Mungkin seperti itu Kak Rini, mungkin kalau dari sisi opini Kak Rini saat ini sebagai seorang psikolog. Mungkin ya, cuma mungkin bedanya sama zodiak, kalau zodiak kan kita nggak punya peran di sana untuk memilih ya, kita maunya yang mana, kita lahir di tanggal itu, di bulan itu, ya udah kita punya zodiak itu. Sementara kalau love language akan seperti apa nanti hasilnya sesuai dengan pengisian kita di kolom itu kan ya, di kuesioner dan asesmennya. Jadi di sana ada proses memang penyesuaian antara apa yang sebenarnya kita mau, basic needs yang ada di dalam di bawah sadar kita, itu diekspresikan lewat pengisian kuesioner dan hasilnya dikategorisasikan dalam 5 language itu. Jadi seenggaknya di sana kita punya peran, kitanya dilibatkan untuk memilih kita mau yang mana gitu, bukan kayak kalau zodiak kan kayak udah takdirnya emang lu lahirnya bulan ini, jadi udah pasti zodiaknya itu gitu kan ya. Ya gimana lagi kalau gitu ini kan ya. iya benar. Tapi kalau love language kan itu dengan kesadaran penuh kita ngisi, saya tuh maunya ini, saya maunya itu. Dia cuma membantu kita untuk nyimpulin, oh berarti kebutuhan kamu ini. Iya, asalkan ngisinya ini ya Kak ya, jujur gitu ya. Jujur tadi, iya betul. Kadang ini Kak, kadang orang itu ngisi suatu komponen kuesioner gitu ya, nggak harus untuk tes psikologi ya, untuk kuesioner tertentu pun biasanya ngedrive untuk mengarahkan ke jawaban tertentu gitu. Iya Dimana betul. Itu nggak baik ya Kak ya. Hasilnya pasti nggak valid pasti. Iya benar-benar. Karena kan kita punya kecenderungan memilih jawaban yang benar ya. Kayaknya apa yang paling benar, apa yang paling ideal. Padahal yang namanya tes psikologi itu kecuali IQ ya, kecuali tes IQ, tes psikologi yang lain itu kan sebenarnya refleksi dari diri kita yang terdalam. Jadi nggak ada kata benar dan salah gitu. Yang paling benar adalah yang paling sesuai sama kita. Nah kalau kita masih punya kecenderungan memilih jawaban yang paling benar, kayak kalau kita lagi tes IQ atau tes ujian sekolah gitu ya dan sebagainya,
ya kita akan selalu bias di sana, jadi nggak benar-benar tahu siapa kita karena kita mengejar apa yang idealnya nih gitu. Kayak biasanya kalau tes CPNS nih banyak banget nih yang pas tes kepribadian memilih yang kayaknya jawabannya nih akan disukai banyak orang karena biar kepribadian saya terkesan kece gitu kan. Padahal jadinya terbalik. Oke. Jadi mungkin tes yang sifatnya kognitif ya untuk mengukur kompetensi itu memang kita harus mencari jawaban yang memang benar gitu ya. Yang benar. Iya, tapi kalau sifatnya non kognitif dalam artian untuk mengukur apa yang ada di dalam diri kita, ada baiknya dijawab sejujur-jujurnya gitu ya, biar nanti pun hasilnya nggak bias gitu. Betul banget Kak. Perbincangan kita ini cukup menarik banget nih Herlana semuanya tentang zodiak, tentang bahasa cinta, dan bagaimana ternyata zodiak ini masih cukup banyak diamini nih dari sebagian masyarakat Indonesia, walaupun mungkin nggak 100% karena ternyata ada juga yang nggak sesuai seperti itu. Tapi kita bisa ambil hikmahnya di mana zodiak ini juga bukan ilmu ngawur yang dari dulu diturunkan temurun-temurun dari mungkin nenek moyang kita atau dari bangsa Yunani ya, ketika mencari konsep kepribadian seseorang itu lewat mana gitu. Tapi sekali lagi ilmu itu selalu akan terakumulasi, dan sekarang ada yang lebih kekinian lagi nih Herlana semuanya, yaitu pakai bahasa cinta gitu, di mana untuk menentukan sebuah hubungan. Tapi sekali lagi itu juga bukan yang menjamin kesuksesan ya sebuah hubungan, karena pasti distraksi dalam sebuah hubungan itu pasti cukup tinggi gitu. Kalau kata Tulus aja di lagunya Hati-hati di Jalan gitu, katanya udah sama gitu ya, latar belakangnya sama, semuanya sama, tapi ternyata juga nggak menjamin ya kayak untuk akhirnya oke sampai ke finalnya gitu. Mungkin terakhir nih dari Kak Rini dan Kak Aventi, mungkin adakah kata-kata terakhir mungkin atau pesan-pesan terkait apa ya, cinta dan zodiak ataupun mungkin cinta dan bahasa cinta ini? Silahkan Kak Aventi dulu mungkin, boleh. Kalau dari aku, maupun adanya zodiak atau love language, cukup percaya aja bahwa setiap manusia pasti ada baik buruknya. Jadi bagaimana kita menyikapi hal baik dan bagaimana kita menyikapi hal buruk. Kita adalah apa yang kita pikirkan, jadi cukup pikirkan hal-hal yang baik, tetapi tidak menghindari hal-hal yang buruk. Karena setiap kebaikan pasti di belakangnya akan mengikuti keburukan itu. Oke, tentunya kalau ada yang buruknya itu harus jadi bahan introspeksi diri, begitu ya Kak? Ya, betul Kak. Keren. Silahkan Kak Rini mungkin mencerahkan nih buat Herlana semuanya yang mungkin sampai saat ini 100% percaya sama zodiak gitu, sampai akhirnya mungkin ada trauma sama tadi Aries gitu ya. Akhirnya pokoknya sama Aries aku nggak mau. Iya, oke. Tadi idem banget ya sama semua yang disampaikan sama Kak Fenti soal apapun yang kita pikirin akan mempengaruhi diri kita, wujud kita. Tapi kalau kaitannya sama zodiak, sama love language dan sebagainya, kadang semakin banyak tools-nya, semakin kita fokus dengan hasil-hasil yang disampaikan tools, terus kita jadi lupa sama objek yang kita cintai sebenarnya. Jadi akhirnya kita melihat seseorang berdasarkan label-label yang tertera di dalam dirinya, terus kita jadi nggak benar-benar look inside that person gitu, gara-gara kefilter sama semua label-label yang ada di diri dia. Padahal kan esensinya dalam mencintai, kita ketemu nih dia yang sebenarnya kayak gimana, kita yang kayak gimana, ibaratnya sama-sama telanjang gitu ya, untuk akhirnya ketemu kita itu siapa, dia itu siapa. Dan untuk sampai ke sana otomatis nggak boleh sampai kehambat gara-gara punya banyak label. Jadi kalau bisa label-label itu mungkin membantu di awal untuk kita memprediksi harus bagaimana, tapi setelah itu fokuskan atensi kita sama diri dia dan explore deh, karena setiap orang itu kaya banget kok karakternya dan beda-beda. Jadi kamu pasti menemukan sesuatu yang baru yang nggak dijelaskan sama label-label itu tentang orang-orang yang kamu cintai ini ke depannya. Setuju banget. Kita sebagai manusia itu kita makhluk yang dinamis ya, kita nggak statis. Saat ini mungkin ada yang suka boba, mungkin nextnya ada yang suka yang baru lagi, mungkin hal-hal yang lain. Nggak cuma dalam hal percintaan, pasti kita sebagai manusia kita dinamis banget ya Kak ya. Dan jangan sampai patokan-patokan tadi terlalu mengkotak-kotakan kita sehingga kita terlalu kaku ketika nanti kita sudah bertemu dengan si objek yang menjadi pasangan kita gitu. Sehingga perlakuan kita hanya mengacu pada apa yang dikatakan oleh beberapa asesmen tadi atau prediksi zodiak seperti itu.
Oleh karena itu mungkin ini bisa jadi ini ya, Hatana semuanya untuk penyegaran, nge-refresh lagi bahwasanya sekali lagi ngomong cinta ini saat sangat dinamis. Belum cinta, belum orangnya lagi. Ini setiap orang pasti sangat berbeda-beda seperti itu. Jadi semoga apa yang menjadi bahasan kita ini menjadi manfaat dan bisa diambil hikmahnya. Cukup dari saya, mohon maaf apabila salah kata salah ucap. Thank you Kak Rini dan Kak Fenty. Dan buat headliners semuanya, kita akan berjumpa nanti di setiap hari Kamis di minggu pertama dan kedua setiap bulannya. Saya Febri, undur diri. Selamat siang semuanya. Selamat